berbicara tentang trigonometri untuk sudut yang berelasi, itu artinya sudutnya itu bukan lagi di kuadran 1, bukan lagi di sudut-sudut istimewa yang antara 0 sampai 90 derajat. Jadi kita berbicara tentang sudut yang lebih dari itu, yaitu adalah sudut-sudut yang terletak di kuadran 2. Kuadran 2 itu terletak di antara 90 dan 180. Kuadran 3 itu terletak di antara 180 sampai 270. Kuadran 4 itu terletak di sudut 270 sampai 360. Di trigonometri, kalau untuk sudut yang positif itu dia bergerak berlawanan arah jarum jam mulai dari sumbu X positif, sementara kalau sudut negatif itu bergerak dari sumbu X positif searah jarum jam. Jadi panahnya seperti itu. Sudut-sudut yang terletak di kuadran 2, 3, dan 4 itu harus dipindah ke kuadran 1 supaya bisa dihitung. Jadi ini dipindahkan ke sini, ini dipindahkan ke sini, ini dipindahkan ke sini. Nah, itu yang dinamakan sebagai trigonometri daripada sudut-sudut yang berelasi, yang ada hubungannya. Ada dua jenis pendekatan, yaitu adalah pendekatan sumbu X seperti ini. Kalau untuk di kuadran 2, cara ngubah ke kuadran 1-nya pakai 180 min alfa. Kalau untuk kuadran 3 pakai 180 plus alfa, karena kalau kuadran 2 kan dari sini mau ke sana. Kalau kuadran 3 dari 180 ini mau ke sini. Kalau kuadran 4 dari 360 ini mau ke sini. Ya sebenarnya ada pendekatan yang lain, namanya kalau dia ada pendekatan sumbu X, ada juga namanya pendekatan sumbu Y. Kalau pendekatan sumbu Y itu kuadran 1 pendekatannya pakai 90 min alfa. Jadi kalau kita punya suatu sudut tertentu, maka pendekatannya itu ini. Kalau kuadran 2 berarti pendekatannya dari 90 sini mau ke sini. Beda dengan yang tadi kan, kalau 180 tadi kan dari sini mau ke sini kan, ke sudut yang diminta. Kalau kuadran 3 berarti dari 270 ke arah sudut yang diminta. Kalau yang ini, makanya kan dia bilang pendekatan sumbu Y. Berarti dari sumbu Y positif mau kemana? Contohnya seperti ini. Kita misalnya punya sudut 120. Kalau kita punya sudut 120 berarti kita bisa melakukan dua pendekatan sebenarnya, 90 sama 180. Ya sebenarnya kalau misalkan kita nggak terpaksa, jangan pakai pendekatan sumbu Y, karena biasanya kita lupa untuk mengubah fungsi trigonometri itu. Kalau kita mau pakai pendekatan sumbu Y, berarti cara ngubahnya adalah ini, 180 dikurangi 60. Kan kita mau mencari sudut yang sampai 120 ini. Jadi kita caranya ngubah tinggal pakai 180 dikurangi 60. Karena 180 kurangi 60 kan 120. Pada saat kita mau menghitung dengan menggunakan cara lain, sin 120 menggunakan pendekatan sumbu Y, maka yang kita lakukan adalah dari 90 ini mau ke sini. Berarti adalah 90 ditambah sama 30. Ini adalah sin 90 ditambah sama 30. Kali ini saya hanya membahas untuk pendekatan sumbu X ya, karena pendekatan sumbu X fungsi trigonometrinya itu nggak berubah, sin itu tetap sin. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan sumbu Y yang menggunakan angka 90 dan 270, fungsi trigonometri sin itu akan berubah menjadi cosinus. Dan saya nggak terlalu menyarankan untuk menggunakan itu, kecuali kalau misalkan kita terpaksa. Tapi topik bahasanya belajarnya nanti. Pada saat kita menggunakan pendekatan sumbu X, maka kuadran 2 itu harus diganti dengan menggunakan 180 min alfa, kuadran 3 diganti menggunakan 180 plus alfa, kuadran 4 360 min alfa. Sebenarnya nggak terlalu susah ya, kita tinggal lihat sumbu X yang negatif atau sumbu X yang positif. Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya kosinus 240, ya kita harus tahu dia terletak di kuadran berapa. Ya sekaligus sama ingat-ingat ini ya. Ini kuadran 1, ini kuadran 2, pakai 180 dikurangi sama alfa. Kuadran 3 itu adalah 180 ditambah sama alfa. Kuadran 4 itu adalah 360 min alfa. Dan kita juga harus mengingat nilai-nilai tertentu di masing-masing kuadran. Di kuadran 1, semua trigonometri itu nilainya positif. Di kuadran 2, itu sinnya yang positif dengan temennya. Sin kan temenan sama kosekan, karena kosekan alfa itu sama dengan sepersin alfa. Jadi kalau sin alfanya itu nilainya positif, maka nilai kosekan alfanya juga positif. Di kuadran 3, itu nilai tangannya yang positif. Kalau tangannya yang positif, berarti kotangan alfanya juga positif. Karena kotangan alfa itu sama dengan sepertangan alfa. Kalau ini positif, ini berarti juga positif. Berarti artinya kalau di kuadran 3 ada tangan alfa sama kotangan alfa yang positif. Kalau di kuadran 2 sin alfa yang positif, kosekan alfa juga positif. Di kuadran 4 kosinusnya yang positif, dia akan temenan sama sekan. Sekannya juga positif. Jadi itu yang kita perlu tambahkan hafalannya.
Pada saat kita mau mencari untuk kosinus 240 berarti kan adalah kosinus kuadran 3. Karena dia nilainya ini kan berada di antara 180 dan 270. Jadi cara ngubahnya adalah kosinus 240 sama dengan kosinus 180 ditambah sama 60. Terus kemudian kita tinggal ambil ini dan ininya ya. Berarti kosinus 60. Kosinus ini itu adalah kosinus kuadran 3. Di kuadran 2 kan sinnya yang positif, di kuadran 3 tannya yang positif, di kuadran 4 itu cosnya yang positif. Jadi karena kita berbicara tentang kuadran 3, berarti di sini dikasih minus. Pada saat angka 180 ini hilang, dia akan muncul minus. Terus kemudian tinggal lihat di perbandingan trigonometri, masih ingat kan 60 kalau misalkan kita lihat perbandingan segitiganya, ini 60, di depan 60 itu kan di depan 60 itu adalah akar 3, ini 1, ini 2, kosinus kan samping dibagi miring. Berarti hasilnya adalah setengah. Tangan 135 itu adalah tangan di kuadran 2. Jadi kalau misalkan kita mau cari, berarti adalah 180 min alfa. Karena kalau di kuadran 2 kan gantinya menggunakan 180 min alfa kan. Berarti adalah 180 min 45. Kita tinggal ambil ini sama ininya ya. Tangan 45 berikut dengan tanda plus minusnya. Ini adalah tangan kuadran 2, berarti ini ada minusnya pada saat angka 180-nya hilang. Tangan 45 tinggal lihat di perbandingan segitiga istimewa. Hasilnya adalah min 1. Kemudian contoh berikutnya untuk sin 330. Ini adalah sin kuadran 4. Jadi kalau misalkan kita ganti adalah 360 min 30. Kita tinggal ambil ini sama ininya, sin 30 berikut dengan tanda plus minusnya. Ini adalah kuadran 4, berarti sinnya itu ada minusnya. Terus kemudian tinggal lihat di perbandingan segitiga istimewa sin 30 itu berapa. Bagaimana caranya tahu ini 360 sama 180-nya itu hilang di mana? Ya ini sebenarnya adalah pembuktian di kelas 11. Jadi nggak usah perlu belajar sekarang. Pokoknya kalau misalkan kita menggunakan pendekatan sumbu X, kosinus 180 menggunakan angka 180 min atau 180 plus atau 360 min, fungsi trigonometrinya itu tetap nggak berubah. Plus dan minusnya ini berasal dari kuadrannya, bukan gara-gara ininya ya, bukan gara-gara plusnya ini atau minnya ini. Minnya ini bukan berasal dari situ, tapi berasal dari kuadrannya. Di kuadran 2, kuadran 3, kuadran atau kuadran 4. Bagaimana kalau misalkan sudutnya itu lebih dari satu putaran? Kalau lebih dari satu putaran ya berarti kita tinggal ambil sisanya. Satu putaran itu 360, dua putaran itu 720, tiga putaran itu 1080. Fungsi trigonometri itu adalah suatu fungsi periodik. Jadi nilai daripada sin 480 kita sebenarnya bisa cari dengan mengambil sisanya berapa. Kalau misalkan 480 itu kan satu putaran lebih. Lebihnya berapa? Ya kita nyari tahu ininya, sin 120-nya ini. Jadi pada saat kita ganti sin 480 itu sebenarnya nilainya sama dengan sin 120. Jadi kita nggak usah ngurusin lebihnya itu berapa. Bukan urusan lagi. Jadi tinggal nyari sin 120. Sin 120 itu adalah sin yang terletak di kuadran 2. Kuadran 2 itu kan di sini dia kan dicari sudut berelasinya di kuadran 1 dengan menggunakan 180 min alfa. Berarti kita tinggal tulis sin 180 min 60. Kemudian kita tinggal ambil ini dan ininya kan berikut dengan tanda plus minusnya, jangan lupa. Ini adalah sin kuadran 2, berarti nilainya adalah positif. Sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian tangan 1410, berarti 3 putaran lebih kan. Jadi kita tinggal tulisin 3 kali 360, 3 putaran lebih, sisanya berapa? Berarti sisanya adalah 330, karena 330 ditambah sama 1080 hasilnya adalah 1410. Jadi yang lebihnya ini nggak usah dianggap, kita tinggal ngurusin 330, karena ini adalah tangan yang terletak di kuadran 4, maka kita harus menggunakan 360 min alfa untuk mencari sudut yang berelasi. Jadi 360 dikurangi 30, kita tinggal ambil ini dan ininya. Jangan lupa plus minusnya karena ini adalah tangan kuadran 4. Terus kemudian kita tinggal isi tangan kuadran 4, tangan 30 itu nilainya berapa. Itu kalau untuk sudut yang lebih dari satu putaran. Bagaimana kalau misalkan sudut negatif? Kalau dia sudut negatif, kalau untuk cos berarti sama dengan negatifnya buang. Tapi kalau untuk sin, negatifnya itu pindah ke depan. Demikian juga dengan tangan. Demikian juga dengan pasangannya. Kosekan itu kan pasangan dengan sin. Jadi sebenarnya kalau misalkan kosekan minus x, berarti perilakunya sama kayak seperti sin, yang minusnya pindah ke depan. Kalau untuk sekan, berarti kan perilakunya sama kayak seperti cos, karena sekan kan sepercos. Jadi di sini minusnya hilang. Kalau kotangan itu sama kayak tangan. Jadi minus kotangan x. Contohnya seperti ini. Sin minus 225, berarti minusnya pindah ke depan, berarti kita bisa tulis sin 225, terus kemudian baru kita kerjain.
Sin 225 itu akan adalah sin kuadran 3. Sin kuadran 3 kan kita ngubahnya pakai 180 plus. Minnya tetap ya, ditulis dulu. Terus kemudian kita tinggal ambil ini sama sin sama 45-nya. Terus kemudian jangan lupa, ini adalah sin kuadran 3, ada minusnya. Jadi minus sama minusnya hilang, berarti hasilnya tinggal sin 45, nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian kosinus minus 240. Kosinus kalau minusnya buang ya, berarti tinggal kosinus 240. Karena 240 itu adalah terletak di kuadran 3, cara ngubah sudut berelasinya itu pakai 180 plus untuk ngubah ke kuadran 1. Berarti di sini kita tinggal tulis kosinus 180 ditambah sama 60. Terus kemudian kita tinggal ambil ini dan 60-nya, kosinus 60 berikut dengan plus minusnya. Ini adalah kosinus kuadran 4, berarti di sini ada minusnya. Kosinus 60 itu nilainya adalah setengah. Berarti hasilnya adalah min setengah.